Jadi permasalahan yang satu belum selesai, ini kan sudah muncul lagi permasalahan baru yang muncul dari efek kebijakan menteri di masa pemerintahan sebelumnya. Nah, jadi ternyata bukan hanya di era Pak Prabowo ini menteri yang bikin ulah ya, menteri yang hanya bikin kebijakan yang asal-asalan, yang efeknya kan jadi merusak citra presidennya. Nah, jadi amanah yang sudah diberikan kepada mereka sebagai satu bentuk penghargaan dan bargaining position dalam politik selepas kontestasi. Ini kan nggak lepas dari bagian dari proses bargaining power atau bargaining position. Jabatan kementerian itu kan kebanyakan kan seperti itu. Maka kan sering presiden terpilih itu kan harus akomodatif kan, karena beranggapan dengan sistem presidensial ini kan harus kondusif. Nah, kondusifnya itu kan kalau didukung oleh semua kekuatan politik yang ada di parlemen. Nah, padahal kan tidak seharusnya seperti itu kan ya. Tetapi kan ya inilah fakta. Pemerintah kan pengen nyaman dalam menjalankan roda pemerintahan. Tetapi sayangnya banyak menterinya yang memang tidak peka, memang menterinya tidak punya kapasitas atau sengaja karena ada satu bentuk kepentingan tertentu yang kontraproduktif. Nah, ini contoh kebijakan di Kementerian Pendidikan kan ya. Ini ternyata kan tunjangan kinerja ini kan jadi masalah. Sekarang ini kan pada demo kan dosen, guru kan. Nah, karena ternyata tunjangan yang 2 juta sampai 4 juta, ada yang tunjangan 3 juta sampai 5 juta per bulan. Masa dari tahun 2020 ini kan nggak dicairkan. Dan ternyata setelah di recheck di bagian keuangan itu memang tidak dimasukkan di dalam proposal anggaran ke Kementerian Keuangan oleh menteri pada saat itu. Nah, ini kan lucu ya. Masa menteri seceroboh itu, Nadine itu bisa membuat perusahaan startup ya, marketplace berupa Gojek ya. Nah, terus ini adalah sebuah karya yang memerlukan kecermatan dan kejelian. Sekalipun dia bukan IT-nya langsung, sekalipun dia bukan programmernya langsung, tapi paling tidak dia ini ngerti alur sistem program, alur regulasi program, terus alur teknis dari potensi program Gojek itu kan dia ngerti, dia pasti paham. Jadi tim IT dia kan menerjemahkan ide dia itu. Nah, artinya dia orang yang jeli. Nah, kalau orang sejeli itu kok bisa tunjangan kinerja ini gaji loh untuk orang makan. Gaji guru atau gaji pendidik itu kan kecil dibandingkan dengan gaji orang yang kerja di bea cukai, kerja di kantor pajak. Coba profesor udah neruskan sampai S3, dia menjadi guru besar, itu dia juga harus aktif di kampus dengan ketentuan berlaku banyak. Ya, tunjangan 5 juta, 6 juta. Lulusan STAN D4, masuk kantor pajak, masuk kantor BPKP, tunjangannya di luar gaji di atas itu. Kan konon katanya kan 15-an juta kan lulusan STAN kalau yang masuk kantor Kementerian Keuangan atau BPKP atau kantor pajak kan. Nah, ini kan perbandingannya kan sebenarnya kan sangat jomplang. Nah, belum lagi kan tunjangan jaksa, belum lagi, mohon maaf, jadi jaksa oknum sebagian kan suap, jadi hakim sama, udah jadi hakim aja terima suap kan banyak. Nah, apalagi pas dia mau masuk kan berarti suap juga. Gitu aja kan tunjangan mereka kan 14 juta tunjangan hakim kan paling kecil.
Begitu baru bertugas sebagai hakim, tunjangan hakimnya saja di luar gaji pokok segitu. Profesor 5 juta. Ditahan dari 2020 sampai sekarang 4 tahun ya. Jadi ya berharga bagi mereka. Jadi bagi profesor itu 4 tahun ya berarti kan ya hampir 200-an juta kan kalau yang tunjangannya 5 juta satu bulan. Nah ini apa maksudnya Nadine Makarin ya? Apakah benar dia lupa? Apakah benar staf kementeriannya yang membuat proposal itu lupa? Berarti selama ini dia tidak paham dong. Dia tidak mengerti tugas yang dia kerjakan ya, kementerian yang dia pimpin. Berarti dia nggak mengerti, dia nggak pernah mengoreksi kan, tidak pernah memantau. Ya kalau hal-hal yang penting, yang fundamental menyangkut kebutuhan pokok, ini kan menyangkut untuk makannya para tenaga pengajar kan. Ya itu aja kok dia sampai lupa. Kan parah. Lupa kok 4 tahun. Nah, jadi ini jangan-jangan bukan lupa. Jangan-jangan ada kepentingan tertentu, ada upaya melakukan penggembosan di bidang pendidikan. Ada upaya untuk melakukan pembodohan di bidang pendidikan. Nah, karena jujur ya, Indonesia itu kan mayoritas negaranya kan penduduknya muslim. Lembaga pendidikan yang dominan Muhammadiyah dan NU. Ada sekarang dari LDII, ada dari MTA, ada dari ormas-ormas yang lain banyak ya. Tetapi yang mendominasi mungkin hampir 80% ya, bahkan bisa lebih. Itu sebenarnya NU dan Muhammadiyah yang mendominasi di seluruh Indonesia. Nah, terus tenaga pengajar itu kan sebagian kan ASN ya, yang berhak dengan tunjangan itu. Nah, di luar dari lembaga pendidikan yang swasta yang didominasi oleh NU dan Muhammadiyah, nah, yang lain kan sekolah-sekolah yang milik pemerintah. Sama sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Departemen Pendidikan itu atau di Kementerian Agama, ini kan sama mayoritas itu juga Islam agamanya. Jadi Nadine ini agamanya apa? Nah, agamanya kan berbeda. Nah, jadi ini kalau dia lupa nggak masuk akal. Tapi kalau dia sengaja, apa maksudnya kan begitu? Karena lama loh 4 tahun. Lah kalau dia sengaja bisa jadi dia memang sengaja melemahkan. Akhirnya kan pendidikan kita lemah. Sementara pendidikan atau lembaga pendidikan yang satu agama dengan dia, ini kan kita kan semua tahu mereka berkecukupan. Nah ini Nadine ini berpotensi memecah belah, mengadu domba ya sesama anak bangsa antar umat beragama karena kepentingan dan misi dia. Ini jangan-jangan dia ada misi tertentu dari Yahudi atau dari Israel ya. Ya ini bukan nggak bisa dianggap main-main loh. Karena apa? Ini efeknya kan kepada seluruh masyarakat juga. Dan ini menyangkut sumber daya manusia, menyangkut moral kan, menyangkut akidah. Nah, 4 tahun kok tunjangan kinerja nggak dicairkan, ini ngawur. Nah, kalau dia lupa, kalau disengaja berarti berbahaya. Ada apa? Ini harus diinvestigasi. Nggak boleh ini dibiarkan begitu saja. Lembaga-lembaga terkait atau yang berkepentingan ya, terutama di bidang pendidikan dan ormas keagamaan, ini harus mau mengambil langkah-langkah taktis ya dalam rangka menuntaskan masalah ini. Karena kalau tidak ini akan menjadi presiden buruk ya. Nah, nanti akan dilakukan lagi nanti oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan kalau ini merupakan satu grand design yang saya maksud ada kepentingan untuk mengkerdilkan kualitas pendidikan kita secara sistemik ya.
Ya orang kan, ya bayangkan gajinya nggak dicairkan kok, tunjangan kinerja nggak dicairkan 4 tahun, ya wajar dong psikologis gurunya terganggu, psikologis dosennya juga terganggu. Kan mereka manusia, mau profesor, mau doktor, mau S2, master atau S1, semua butuh makan, semua butuh motor, semua butuh mobil, semua butuh sepatu kan, semua butuh duit untuk bayar SPP anaknya, semua butuh duit untuk beli sayur melinjo, semua butuh duit untuk beli cabai, untuk bikin sambal kan, beli beras untuk masak. Sama artinya siapapun mereka ini butuh duit juga, butuh hak mereka diberikan. Jadi nggak boleh gratisan. Kiai yang ngaji saja melakukan syiar keagamaan, ya itu aja kan dikasih bisaroh. Kalau enggak ya gimana juga Pak Kiai kita makan. Pendeta saja yang jaga gereja juga sama, berhak dengan honornya sebagai pendeta atau pastor dari kas gereja yang masuk dari jamaah. Karena semua orang itu butuh makan. Semua orang membutuhkan memenuhi kebutuhannya. Nah, dan untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan duit. Kalau nggak ada duit gimana kan gitu lah. Jadi ini Nadine ini perlu diusut, dan perlu diinvestigasi betul-betul dengan proses yang dialektik supaya tuntas. Nggak main-main ini. Atau ternyata uang masuk rekening dia kan. Nah, kan ini yang jadi masalah. Nah, ini harus diusut tuntas.